Mungkin nama-nama saudara yang akan dicatat di dalam pasal selanjutnya, di dalam kitab para rasul. Ya, saudara akan dicatat di dalam kitab rasul. Karena kita semua adalah pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, mungkin kita bingung, kenapa kita harus melakukan pelayanan kreatif? Bentuk apa saja pelayanan kreatif? Tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Pertama begini, bahwa kita bisa melakukan drama, kita bisa melakukan dance, kita bisa melakukan tarian meskipun kita tidak handal. Tetapi poinnya bukan begini, bukan keprofesionalanmu melakukan tarian atau melakukan dance, tapi begini, orang-orang bisa menangkap apa yang kau sampaikan. Kita kan bisa ngomong kepada mereka, bertobatlah, Yesus sudah mati bagi kamu di kayu salib, jadi kamu bertobat. Ngapain kita harus bikin drama? Harus ada drama tentang cross, tentang kematian dan penebusan Yesus. Karena begini, karena tahukah kita bahwa sebagian orang yang ada di dunia ini, mereka tidak bisa menangkap apa yang disampaikan secara lisan. Mereka harus menangkap apa yang disampaikan secara visual. Ya, makanya apa yang kita lakukan seperti drama di situ adalah sesuatu yang kita lakukan secara visual. Tanpa engkau menjelaskan pun tentang Yesus mati di atas kayu salib bagi mereka, ketika mereka melihat drama yang kau lakukan secara visual, mereka akan mengerti dan mereka akan tanam dari hati mereka, Yesus benar-benar mati buat saya. Terima kasih untuk apa yang orang-orang itu lakukan. Mungkin engkau tidak tahu siapa yang melihat engkau, tetapi kita juga tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mereka melihat drama kita, mereka diberkati dan itu change their life. Ketika mereka melihat apa yang kau lakukan secara visual, mungkin itu merubah kehidupan mereka. Mungkin kita berpikir, ini tindakan sepele kok, cuma drama, cuma tarian, kayak orang gila lagi, ya kan? Apa yang kita harus lakukan itu di lapangan? Apa yang kita harus lakukan itu di banyak orang? Udah mungkin gak ada yang mau dengar, gak ada yang mau lihat. Never mind, mereka mau dengar atau tidak mau dengar. Yang penting you just do your part. Orang mau lihat atau tidak, that's God's work. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Oleh sebab itu, kita butuh berdoa sebelum kita melakukan apa yang kita lakukan. Membebaskan Roh Kudus atas apa yang kita lakukan, supaya juga pekerjaan Tuhan nyata apa atas apa yang kita lakukan. Ya, you have to believe this. Ya, God is a creative. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. So kita harus melakukan. You have to think. Kita harus pikir tindakan kreatif apa yang kita miliki untuk kita melayani orang lain. Kalau kamu bisa menari, you can dance for God and other people can bless by what you do. Engkau bisa menari dan orang lain yang melihat engkau, mereka bisa diberkati. Ada satu anak Tuhan, ya apa ya, Jesus Freak juga, penggila Yesus, orang penggila Yesus. Kita ini kan disebut Jesus Freak ya, penggila Yesus. Apa yang dilakukan hampir seluruh dunia ini. Dan apa yang dilakukan ketika disampaikan satu bangsa mungkin dia pasang handicapnya dan dia mulai menari seperti ini. Dia cuma menari seperti ini. Dia pindah di negara lain dan dia menari seperti itu. Dan orang-orang yang menyewa, hey, what you do? What are you doing? Bilang, oh, I just dance for God. Orang-orang bingung, wah, menari untuk Tuhan. Apakah kamu selalu melakukan ini di mana saja? Saya pergi ke seluruh dunia dan saya melakukan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, because I want to bring the joy of God for another people, another nation. Dia katakan bahwa saya ingin membawa sukacita dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, share the gospel, bukan hanya preach setiap hari Minggu, but you can preach the gospel through what you have, melalui apa yang kau miliki secara kreatif. Preach it with what you have. Khotbahkan gospel itu dengan apa yang kita miliki. Engkau bisa melukis, you can draw. Kau bisa menggambar tentang peristiwa Yesus atau tentang apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Ada satu teman, kemanapun teman saya dari Scotland, dia namanya David McFadden. Kemanapun dia pergi, dia selalu menuliskan ini di tempat-tempat. Dia selalu menuliskan ini. No hope. Tidak ada harapan. Orang-orang sudah mendatangi dia. Hey bro, kamu kan cinta Yesus, tetapi kenapa kamu selalu menuliskan no hope in every place that you can? Setiap tempat yang kamu datang, kamu selalu menuliskan ini no hope. Dia bilang, oh iya, ini ada ceritanya. Dulu saya ditangkap Tuhan bahwa ketika saya berpikir bahwa tidak ada harapan lagi. Oh begitu ya. Oh, thank you for the story. I'm blessed.
Terima kasih untuk cerita ini, saya sangat diberkati. Lihat, mungkin orang menangkap ini sesuatu yang halal. Gak ada harapan, ini orang Kristen macam apa ini, gak ada harapan. Tetapi ketika dia dijelaskan dengan secara kreatif, orang itu justru diberkati, bukan menjadi stumble, bukan menjadi batu sandungan. So, think what the creative things that you have in your life. Pikirkan hal kreatif yang ada di dalam hidupmu dan berikan itu kepada orang lain. You can cook. Cooking for other people. Kalau kau bisa memasak, masaklah dengan masakan yang enak, masak secara kreatif. Adik saya seorang chef di Hotel Pullman, namanya Berwin. Dia memasak, dan dia memberitakan firman Tuhan. Dia bilang begini, hidup kita ini seperti itu loh, seperti bumbu-bumbu ini. Kalau kita potong-potong mungkin terlihat seperti gimana kalau kita cincang-cincang. Tetapi ketika kita masak, Bapak Ibu lihat akan mengeluarkan bau yang harum. Seperti itulah kita. Ketika Tuhan memproses kita akan menjadi sesuatu yang bersih dan berbau harum di hadapan Tuhan. Orang-orang diberkati. Lihat bahwa semua mereka katakan begini, bahwa saya seringkali mendengarkan khotbah di gereja, tetapi tidak pernah masuk di dalam akal pikiran saya. Tetapi ketika Anda menjelaskan tentang ini, saya merasa diberkati dan saya menangkap betul apa yang dimaksud dengan pengorbanan Tuhan, apa yang dimaksud dengan prosesnya Tuhan. Lihat bahwa tidak semua orang mengerti secara lisan apa yang disampaikan. That's why you need to do a creative ministry. Itulah sebabnya kita harus melayani orang lain yang pelayanan kreatif. Amin. Coba pikirkan sejenak, apa yang kau miliki di dalam hatimu yang kau bisa lakukan kepada orang lain secara kreatif? Apalagi selain menggambar, memasak, puisi, ya, poem, puisi, pantun. Teman saya dibacakan puisi kepada orang lain. Dia bilang, ketika ada giliran yang khotbah, dia bilang gini, saya tidak bisa berkhotbah. Ingat Kak Igor ya? Dia bilang, saya tidak bisa berkhotbah, berbicara di depan majelis seorang pengacara. Dia bilang, kalau berbicara tentang hukum, saya ahlinya. Tetapi kalau bicara tentang firman Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi saya bisa bikin drama. Oh bukan, saya bisa bikin puisi. Hah? Bisa bikin puisi ya? Kita awalnya mau ketawain, tetapi ketika dia membacakan itu, hadirat Tuhan begitu kuat di dalam kelas. Dan semua orang diberkati. Amin. If you can preach the gospel with what you say to other people, jika kita tidak bisa mengkhotbahkan firman Tuhan dengan kata-kata kita, maybe you can sing. Put all the word of God in your lyric. Ambil firman Tuhan itu dan tempatkan di lirik-lirikmu, sehingga orang lain bisa mendengar apa yang kau nyanyikan. Secara tidak langsung, engkau mengkhotbahkan gospel. So, what is gospel? Apa itu gospel? Gospel is the good news. Gospel adalah good news. Apa itu good news? Berita baik. Jadi apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain kalau kita mengkhotbahkan Injil? The good news. Apa saja yang terkandung di dalam good news adalah ini. Hope. You tell the people bahwa masih ada harapan di dalam kehidupan mereka. Kalau kau sulit mengkhotbahkan Injil di gereja, di mimbar setiap hari Minggu, datangi orang-orang di luar sana dan katakan begini kepada mereka, kamu tahu atau tidak bahwa di dalam hidupmu masih ada harapan. Don't give up. Bangkit lagi. Itulah salah satu pelayanan kreatif. Sampai di sini tangkap saya. Be creative. Jadilah orang-orang yang memiliki kreatifan di dalam hidup kita. Karena mustahil, that's impossible, kita katakan kita menyembah Allah yang kreatif. Engkau menciptakan langit dan bumi serta isinya, tetapi kita tidak memiliki kekreatifan. Jangan terus melakukan pelayanan yang monoton, sebab sesuatu yang monoton ujung-ujungnya akan menjadi sesuatu yang tidak ada dampaknya. Dan sesuatu yang tidak ada dampaknya, that's nothing, dan omong kosong. You just wasting your time. Ketika sesuatu kita lakukan dan itu menjadi monoton dan itu menjadi formalitas, you just wasting your time. Tetapi kalau aktivitas, semua program yang kita lakukan, engkau lakukan dengan passion yang ada di dalam, engkau akan menjadi orang-orang yang kreatif atas apa yang kau lakukan. So, berdoalah supaya yang namanya
jadi passion. Kalau hal yang monoton itu membosankan. Bahwa nggak usah bohong, kita jujur-jujuran aja. Terkadang di dalam pelayanan kita rasa mau menyerah kan, kita rasa mau meninggalkan pelayanan.